Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar pelajaran 16 tentang tradisi masyarakat. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami akan belajar tentang tradisi masyarakat kami. Bantulah kami agar dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan kepada kami, sehingga nantinya dapat bertindak sesuai kehendak-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena sampai hari ini masih bisa berkumpul bersama teman-teman kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu materi pembelajaran. Apa saja materi pembelajarannya? Yang pertama itu ada pengertian tradisi. Yang kedua, contoh-contoh tradisi. Yang ketiga, mengkritisi tradisi. Dan yang keempat, mensyukuri tradisi. Oke, sekarang kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian tradisi. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang atau masyarakat tertentu sejak zaman dahulu sehingga menjadi bagian kehidupan masyarakat tersebut dan diwariskan turun-temurun. Tradisi merupakan buah atau produk budaya lokal yang memiliki nilai religius, sosial, seni, ekonomi, atau gabungan dari semuanya. Contoh-contoh tradisi. Contoh-contoh tradisi yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Semua itu mencerminkan keragaman tradisi yang ada. Tiap suku bangsa memiliki kekhasan adat, kebiasaan, tradisi, dan kebudayaannya masing-masing. Nah, contoh-contoh tradisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ritual bakar batu adalah tradisi orang Papua. Terus yang kedua ada rumah gadang, merupakan rumah tradisional orang Sumatera Barat. Dan yang ketiga, tari kecak adalah kesenian tradisional Bali. Terus dan empat, Tedak Siti adalah ritual tradisional orang Jawa. Nah, ini contoh gambar ritual bakar batu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus yang berikutnya ada rumah gadang ya, rumah adat tradisional orang Sumatera Barat. Seperti ini rumah gadangnya. Terus yang berikutnya ada tari kecak dari Bali ya. Selanjutnya ada Tedak Siti, ritual tradisional orang Jawa ya, seperti ini. Jadi Tedak Siti ini merupakan rangkaian prosesi adat tradisional dari tanah Jawa yang diselenggarakan saat pertama kali seorang anak belajar menginjak kaki di tanah ya. Ini namanya Tedak Siti. Nah, selanjutnya contoh tradisi dalam gereja Katolik. Yang pertama itu merayakan Ekaristi. Ya, yang kedua pembasuhan kaki. Ini biasanya dilakukan pada saat hari raya Kamis Putih ya. Terus penggunaan daun palem atau palma pada hari raya Minggu Palma. Dan yang keempat pembaptisan ya. Ini contoh tradisi dalam gereja Katolik. Selanjutnya mengkritisi tradisi. Sebagian besar tradisi yang ada layak dilestarikan, bahkan dikembangkan. Namun, ada juga tradisi atau kebiasaan tertentu yang tidak layak untuk dilakukan lagi pada zaman ini, apalagi dilestarikan. Nah, contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada ikipalin. Nah,
Kebiasaan suku Dani di Papua mempunyai tradisi memotong jarinya apabila ada keluarganya yang meninggal. Nah, gereja Katolik lebih memilih mendoakan orang yang meninggal daripada memotong jari sendiri, sebab orang yang meninggal membutuhkan banyak doa ya. Paling ini dari suku Dani di Papua. Terus selanjutnya ada tradisi Kayau. Nah, tradisi Kayau di Kalimantan adalah tradisi memotong kepala musuh. Nah, dalam perintah Allah yang kelima, kita diajarkan untuk tidak membunuh sesama. Selanjutnya ada tradisi memberi makan nenek moyang yang sudah meninggal. Nah, orang yang sudah meninggal, jiwanya sudah menghadap Allah dan tidak perlu makan dan minum. Yang terakhir, persembahan kepala manusia. Nah, persembahan kepala manusia untuk rumah adat yang dilakukan suku Nauru Maluku bertentangan dengan iman gereja. Kita diajarkan untuk tidak membunuh dan menyembah berhala. Jadi ini adalah contoh tradisi yang tidak layak untuk dilestarikan ya. Ada 4 ya. Selanjutnya, mensyukuri tradisi. Manfaat tradisi yang pertama itu, tradisi menyebabkan terjadinya interaksi, silaturahim, dan komunikasi yang intens dalam kelompok. Terus, yang kedua, menimbulkan interaksi dan komunikasi intensif yang mempererat ikatan kekerabatan dan tali silaturahim. Dan yang ketiga, kebersamaan dan kerukunan yang tercipta pada akhirnya memudahkan sekelompok orang itu mengatasi masalah dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi kita harus bersyukur atas adanya tradisi ya. Nah, ada 3 manfaat di sini. Manfaat tradisi yang pertama tadi menyebabkan interaksi secara intens antara kelompok. Terus yang kedua itu menimbulkan interaksi dan komunikasi yang mempererat ikatan kekerabatan dan tali silaturahim. Dan yang terakhir terciptanya memudahkan sekelompok orang itu mengatasi masalah dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu tadi manfaat tradisi. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah anak-anak.